Ya, kali ini kita akan menganalisis data menggunakan SPSS. Kita lihat dulu, sini sudah ada datanya tampilan dalam bentuk Word. Nah, kita langsung saja masuk di aplikasi SPSS. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, jika kalian sudah mempunyai data dalam bentuk Excel, jika sudah tersimpan, bisa langsung pilih di Transform, Compute Variable, Open Data File. Nah, kita pada file of type ini kita pilih Excel. Nah, pilih data sesuai, kemudian klik OK. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita langsung klik OK. Nah, ini sudah ada di aplikasi SPSS, data yang dari Excel tadi. Nah, ini untuk data view-nya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita lengkapi dulu variabel view-nya. Nah, di sini kita harus ganti, kita singkat saja karena pada ini tidak bisa untuk spasi dari kolom name ini. Nah, untuk tipe sendiri ada pilihan numerik dan string. Jadi untuk pilihan numerik sendiri ini merupakan data variabelnya yang berbentuk angka, sedangkan string ini yang berupa huruf atau pernyataan. Kemudian labelnya di sini kita ganti saja dengan huruf kecil. Nah, kita akan mengisi valuesnya. Untuk nomor tidak perlu, kita fokus saja ke usia, jenis kelamin, dan kecemasan. Nah, usia ini kita isi harus sesuai dengan data yang ada, ya, rentang usia yang ada, jenis kelamin, serta kecemasan juga. Untuk yang pertama, untuk usia, pilihan satunya itu usia dari 20 sampai 25 tahun. Kita add. Untuk yang kedua, itu usia dari 26 sampai 30 tahun. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk jenis kelamin, pilihan pertama untuk laki-laki dan pilihan kedua untuk perempuan. Oke, nah untuk skor kecemasan sendiri, kita langsung isi saja di sini 0, dikatakan normal apabila skornya itu 0 sampai 7. Nah, kemudian 1 dikatakan ringan jika skornya itu dari 8 sampai 9. 2 dikatakan sedang jika skornya itu dari 10 sampai 14. Nah, kemudian parah, 3 parah jika skornya 15 sampai 19. Nah, pilihan 4 itu sangat parah, itu apabila lebih dari skornya lebih dari 20. Kita klik OK. Nah, ini kita sudah input data semua, entry datanya ke SPSS, dan kita akan menguji univariat. Nah, untuk uji univariat ini sendiri merupakan salah satu bentuk untuk mendeskripsikan karakteristik dari masing-masing variabel yang ada atau yang diteliti. Nah, sehingga ada data numerik dan data kategorik.
Nah, untuk data numerik sendiri ini merupakan tampilan data yang berupa angka, sedangkan kategorik merupakan data yang berupa pernyataan atau pengelompokan. Jadi data numerik ini bisa berupa mean, median, defisiasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk data kategorik merupakan bentuk dari tampilannya berupa bentuk presentasi atau proporsi. Nah, kita langsung saja pilih analyze, kemudian deskriptif statistik, pilih frekuensi. Nah, kita akan melihat pada variabel kategorik jenis kelamin ya. Ini tadi salah penulisan ya. Di sini langsung saja analyze, deskriptif, frekuensi. Nah, kita akan melihat jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, langsung kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk frekuensi laki-laki dan perempuan 15-15 dengan total 30. Selanjutnya kita akan mengukur juga dari variabel numerik untuk usia dan kecemasan, skor kecemasan. Analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Kemudian kita reset kembali ya. Nah, usia kita transformasi ke sebelah, dan skor kecemasan kita transformasi. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk mengukur usia dan skor kecemasan dalam berupa angka, maka untuk pilihannya itu akan melihat mean, median, defisiasi, dan lain-lain. Kita ke statistik. Nah, kita centang mean, median, standard deviation. Kita juga bisa pilih maksimum, minimum, dan rank sesuai dengan data yang sesuai kebutuhan yang ada. Dan continue dan OK. Nah, kita lihat frekuensi dari skor usia dan kecemasan ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat normalitas data. Nah, untuk mengukur estimasi interval, melihat tingkat kepercayaan yang memuat nilai parameter tertentu. Jadi analisis data ini dengan uji normalitas itu kita akan melakukan dengan perintah explorer ya. Dengan perintah explorer terlihat di sini analyze, kemudian deskriptif statistik, dan kita pilih di sini explorer. Nah, kita lihat untuk transformasi usia ke dependent list. Nah, kita isi saja dependent list, kosongkan yang lain tidak apa-apa. Kemudian kita pilih plots. Nah, karena kita akan mengukur normalitas dari data yang ada, kita centang, kemudian histogramnya juga, dan continue, kemudian OK. Nah, ini data yang ada untuk melihat normalitas yang ada dengan histogramnya. Nah, ini dia normalitas data yang ada, Kolmogorov syndrome ya. Jadi untuk menguji normalitas Kolmogorov syndrome ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Jadi uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak.
Nah, model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jadi, misal jika nilai signifikan lebih daripada 0,05 maka nilai residualnya berdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Ya, selanjutnya kita akan mengukur dan melihat dari uji bivariat dari data yang ada. Nah, untuk uji bivariat sendiri kita akan melihat hubungan usia dengan tingkat kecemasan. Nah, usia dengan tingkat kecemasan dari data ini. Nah, merupakan variabel numerik ya, hingga kita menggunakan uji korelasi. Nah, analyze, kemudian correlate, dan bivariat. Nah, kita akan melihat usia dan kecemasan. Langsung saja, usia dan kecemasan. Melihat hubungan antara kedua variabel tersebut, kita klik OK. Nah, hanya seperti ini. Nah, correlation seperti ini ya, untuk usia dengan skor kecemasan signifikan dan signifikan.